Apapun yang diharamkan Allah, walaupun ikhlas tetap haram. Lalu kalau bermain catur, main catur gimana main catur? Main catur itu ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang sunnah nggak ada. Nggak ada itu sunnah. Wajib lagi wajib. Minimal ya mubah lah. Itu kalau nggak pakai taruhan. Karena dianggapnya haram itu melalaikan. Kalau makruh, ya karena dia akan, mohon maaf nih, pekerjaannya terbengkalai. Kalau mubah, ya daripada ngantuk, main otak, pinter-pinteran. Nah gitu, minimal itu, minimal. Kemudian ada lagi pertandingan, Bapak Ibu. Kita sering melihat pertandingan yang mengadu, misalnya kayak tinju. Itu haram. Walaupun dia nyari duit. Kenapa haram? Karena menyakitin jasad orang. Nggak boleh. Pesertanya kemudian ditariin biaya pendaftaran, hadiahnya diambilkan dari pendaftaran, itu nggak boleh. Karena itu judi. Pokok dari judi itu adalah tadi menggantungkan nasib karena ada kekalahan orang, sedangkan kita membayar. Maka Bapak Ibu kalau nanti jadi panitia, hati-hati itu. Kalau semua peserta membayar kontribusi, entahlah namanya pendaftaran kayak apa kayak, hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, itu hadiahnya riba, hadiahnya judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kita ngaji tentang qimar, tentang maisir, tentang judi. Sebenarnya saya punya masang PPT, tapi katanya infokusnya harus ganti nih. Apa perlu kita patungan ini? Katanya nggak jelas. Saya kira nanti kita perlu rubah. Biar ngajinya ada dasarannya. Hadirin sekalian, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, definisi qimar atau maisir itu mirip judi lah gitu ya. Kenapa ini saya angkat? Nanti saya akan cerita, ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Qala Ibnu Himam, ma huwal maisir? Apa itu maisir? Kata Ibnu Himam, ta'liqul milki awil istihqaqi bil khotor. Menggantungkan kepemilikan harta apapun tapi dengan sesuatu yang khotor. Khotor itu nggak jelas. Jadi orang judi itu pengen mendapatkan tetapi tergantung undian lah, kira-kira gitu. Ini saya angkat Bapak Ibu, ada seorang ibu datang ke saya bercerita, dan ini kebetulan konteksnya pas. Kita ini sedang membicarakan topik perjudian. Karena kita juaranya judi katanya, judi online. Di medsos kan begitu. Jadi ibu-ibu tuh nanya begini, ibu-ibu ini biasa nungguin anaknya di sekolah Islam. Nah, di sekolah Islam itu nanti bapak-bapak juga perlu nanya istrinya nih. Itu kan ketemu ibu-ibu yang lain tuh. Setelah ketemu ibu-ibu yang lain, itu nanti pasang pakai online 1.000 perak. 2.000, nanti kalau diundi dapat handphone. Lah akhirnya nanya, Pak Ustadz ini gimana? Lah itu judi, saya bilang. Oh kata ibu-ibunya cuma sambil nunggu, cuma 1.000 kita ikhlas gitu misalnya. Cuma 1.000 perak, nanti dapat handphone. Jangan-jangan di sekitar kita memang banyak begitu. Kita nggak ngomong besar-besaran, tapi ribuan, 1.000 katanya 1.000. Mungkin 2.000 atau gede-gedenya 10.000 lah. Katakan ringan ini nggak apa-apa, ikhlas katanya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih kaidah. Apapun yang diharamkan Allah, walaupun ikhlas tetap haram. Judi kecil nih 1.000 ikhlas nggak apa-apa saya. Karena judi itu haram ya haram. Itu sama dengan riba. Riba itu haram walaupun kecil. Ada yang ngomong misalnya saya utang 1 juta, kemudian saya diminta ngembaliin 1 juta plus 10.000 karena sudah ada akad dari awal, haram ya haram. Jangan sampai haram jadi halal gara-gara ridho, nggak boleh. Antarodin itu hanya innamal bay'u antarodin, jual beli yang saling ridho, yang lain nggak boleh. Nanti kalau sama-sama ridho Bapak Ibu, naudzubillah, ini orang berzina itu sama-sama ikhlas, terus apakah jadi halal? Enggak mungkin. Orang berzina itu loh kan sama-sama ikhlas, kalau nggak ikhlas namanya pemerkosaan. Kalau nggak ikhlas kan gitu tuh, ya halal haram haram gitu ya. Nah ini namanya judi. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ayat judi itu ada beberapa. Misalnya dulu judi itu awalnya belum jelas diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukumnya mabuk, homer dan judi. Qul, katakan ya Muhammad, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam homer dan judi itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Coba, ini belum haram nih, dosa besar. Ada keburukan besar, tapi ada manfaatnya. Ya mungkin nih manfaatnya tadi sambil nungguin anaknya daripada ngobrol. Mungkin akhirnya judi kecil-kecilan. Gitu kira-kira, daripada diam-diaman, masanglah 1.000 perak. Nanti lumayan dapat handphone. Gitu. Mungkin itu. Nah, itu ayat yang pertama. Lalu kemudian di surat tadi surat Al-Baqarah, di surat Al-Maidah itu lebih tegas. Dan ini jadi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, nanti innamal khamru, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala, sesajen gitu misalnya. Kemudian azlam, ngundi nasib dengan anak panah, itu kebiasaan dulu orang begitu. Ini Bapak Ibu, kita perhatikan. Saya garis bawahi hanya judi ya. Pertama Allah mengatakan rijsun. Rijsun itu apa? Rijsun itu menjijikkan. Jadi judi itu kayak khomer jijik, judi juga jijik. Satu, rijsun. Yang kedua, min amali syaitan, perbuatan setan. Sudah menjijikkan, itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Itu perintahnya jelas. Kita kalau ngaji usul fikih namanya al-amru tufidul wujub. Kalau ada perintah dari Allah maka hukumnya wajib. Kalau ada larangan dari Allah hukumnya haram. Dilarang, jauhi, ya sudah. Selesai. Yang dulu tidak tegas haramnya tapi jelas jauhi. Sudah menjijikan, perbuatan setan, lalu jauhi. Yang keempat, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian itu bahagia. Artinya Bapak Ibu, orang judi selamanya nggak bakal bahagia. Jelas. Sebanyak apapun hasilnya, duitnya banyak gitu misalnya, nggak bakal bahagia. Oh jelas ayatnya begitu kok. Dapat apa, undian apa gitu, nggak bakal bahagia. Nanti Bapak Ibu saya kasih contoh, salah satunya menjelang 17 Agustus. Di lingkungan kita hati-hati, bisa kena judi ntar. Kalau lagi lomba, Bapak Ibu jadi panitia hati-hati ntar. Ada itu di kampung-kampung RT itu loh. Nah, nanti. Jadi itu 4. Di ayat berikutnya, innama yuridus syaitanu, sesungguhnya setan itu menginginkan apa?
an yuqi'a bainakumul adawata, untuk kalian berterjerumus kepada permusuhan, adawah, pertengkaran, wal baghdha, marah-marahan. Itu kerjaan setan. Orang mabuk, orang judi itu bawaannya nanti musuh-musuhan, berantem begitu. Jadi sudah jelas itu fil khomri wal maisir, dalam khomer dan perjudian. Sudah berapa itu? Rijsun min amali syaiton fajtanibuh la'alakum tuflihun, menyebabkan adawah, menyebabkan baghdha begitu. Wa yasuddakum an dzikrillah, menutup kalian untuk zikir kepada Allah. Orang kalau judi nggak bakal ingat Allah, dia akan lupa kepada Allah. Wa yasuddakum anis sholah, dan akan males sholat. Fahal antum muntahun, emang kamu nggak mau berhenti? Bahasa gitu. Jadi dua ayat ini ada 9 kira-kira yang menyebabkan larangan. Loh kok begini kita juara? Itu maksud saya, menurut informasi sih. Tapi kalau menurut ibu-ibu gitu mungkin ya juga, ternyata ibu-ibu sambil nungguin anaknya itu sekolah Islam sambil nungguin anaknya sekolah. Jangan-jangan sambil nunggu anaknya ngaji juga ntar. Anaknya ngaji sambil nunggu pas pulang ngaji udah dapat. Kalau dapat gitu ya. Bapak Ibu, kemudian saya bacakan satu hadis, ada 2 hadis. Man qala li sahibi, hadis Bukhari ini, man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa hanya ngajak temennya lagi nganggur gadang malam, yuk kita yuk main-main ini aja dah, gaplek main yuk. Orang ngomong itu aja nggak jadi, Rasul menyuruh sedekah. Bayangin, nggak jadi main tuh, cuma ngomong-ngomong yuk kita biar nggak ngantuk yuk, suruh sedekah tuh Rasul. Bayangin tuh. Bahkan ada hadis yang lain Bapak Ibu, Rasulullah di hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-laibu bil fassaini qimaron, orang yang bermain dadu kemudian pakai duit itu jelas-jelas judi, qimar. Ka'akili lahmil khinzir, itu Rasul mengutamakan orang yang suka main judi, main dadu, itu persis seperti orang makan daging babi. Ka'akili lahmil khinzir wallaibu bihi ma ghaira qimar. Tapi kalau cuma main-main, nggak pakai uang, nggak pakai taruhan, main dadu kayak main apa itu namanya, kiu-kiu apa lagi tuh, kan bentuknya macam-macam kan, terus apa aja lah gitu. Itu kalghamis yadahu fi dami khinzir. Orang kalau main doang nggak pakai taruhan, itu kayak nyelupin tangannya di darahnya babi. Naudzubillah min dzalik. Itu cuma main-main doang. Makanya jangan kita sembarangan Bapak Ibu. Hati-hatilah kita, jaga. Jangan sampai nih. Makanya kita sebenarnya prihatin kok sampai punya gelar katanya judi online-nya terbesar. Nggak tahu sebesar seberapa. Kan ngeri kita. Kita jaga nih keluarga kita, tetangga kita, jangan sampai. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih contoh bentuk-bentuk judi. Dan ini termasuk perjudian yang diharamkan. Ada perjudian yang jelas-jelas ijma ulama itu main dadu. Main dadu itu baik ada duit atau nggak ada duit, itu ijma ulama nggak boleh. Dadu itu yang ada bulat-bulatnya itu ya. Pokoknya itulah yang klotok. Gitu ya. Itu ijma ulama nggak boleh. Lalu kalau bermain catur, main catur gimana main catur? Main catur itu ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang sunnah nggak ada. Nggak ada itu sunnah. Wajib lagi wajib. Minimal ya mubah lah. Itu kalau nggak pakai taruhan, karena dianggapnya haram itu melalaikan. Kalau makruh, ya karena dia akan, mohon maaf nih, pekerjaannya terbengkalai. Kalau mubah ya daripada ngantuk, main otak, pinter-pinteran, gitu. Minimal itu minimal. Kemudian ada lagi pertandingan Bapak Ibu, kita sering melihat pertandingan yang
mengadu misalnya kayak tinju, itu haram walaupun dia nyari duit. Kenapa haram? Karena menyakitin jasad orang, nggak boleh. Kalau saya baca sejarah Bapak Ibu, ngadu ayam itu dari zaman Cina kuno, itu dia ada ngadu ayam. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang ngadu ayam itu dari zaman Cina udah ada. Itu nggak boleh karena menyakitkan, menyakitin makhluk lain. Nggak boleh itu. Adu banteng. Lah, lalu kalau misalnya adu kuda, beda lagi tuh. Kalau kuda itu apa namanya? Ya, pokoknya kuda lah, entah itu lari apa. Pacuan. Kalau lah yang haramnya bukan pacuannya. Taruhannya tuh begini yang haram. Kalau misalnya kita berdua, ada orang dua orang, yang menang yang merah, kan digantungkan kepada pihak yang lain, ini jadi haram. Atau, nah ini yang 17 saya bilang, ini semuanya kita bikin lomba 17-an, lomba apa? Misalnya lomba makan kerupuk, lomba kok makan, saya kadang saya tuh nggak serk pak lomba makan, makan kan nggak pantas lombain, walaupun kerupuk ya. Kerupuk tuh makanan, terus lomba itu nanti berantakan. Makan kan makan tuh kalau lapar baru makan, kan gitu kaidahnya Rasulullah itu. Ya kan, berhenti sebelum kenyang. Lalu kalau kerupuk gimana? Kan nggak kenyang katanya. Tapi jadi aneh. Oke lah, lomba apalah. Ini yang nggak boleh pak. Pesertanya kemudian ditariin biaya pendaftaran. Hadiahnya diambilkan dari pendaftaran, itu nggak boleh. Karena itu judi. Pokok dari judi itu adalah tadi menggantungkan nasib karena ada kekalahan orang. Sedangkan kita membayar. Maka Bapak Ibu kalau nanti jadi panitia, hati-hati itu. Kalau semua peserta membayar kontribusi, entahlah namanya pendaftaran kayak apa kayak, hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, itu hadiahnya riba, hadiahnya judi. Terus solusinya gimana? Ini solusi nih, cari orang ikut peserta yang nggak bayar. Nah gitu dah, ikhlas nggak kira-kira itu orang yang bayar? Pokoknya cari peserta, ikut peserta, dia gratis, yang dia juga bisa memenangkan, karena dia nanti bisa mendapatkan tapi nggak mengeluarin uang. Ini sekarang umum tuh menjelang 17. Saya di RT saya jagain betul main badminton nih. Main badminton. Lah kemudian pesertanya harus bayar untuk hadiah. Yang kalah terus dia tetap nggak boleh. Terus ada yang nanya begini, Pak Ustadz, nanti hadiahnya setelah dia dapat kita bagi-bagi lagi. Nah, gitu kan? Perhatikan Bapak Ibu. Awalnya udah judi, yang menang siapa? Dapat. Persoalan dia dapat dibagi enggak itu persoalan kedua. Tapi dapatnya itu dari judi. Kan dapat duluan. Makanya saya bilang, walaupun niatnya nanti disedekain, loh sedekah itu dari hasil judi yang nggak boleh. Ini yang saya bilang. Makanya hati-hati tuh. Nanti ketua panitia lomba RT. Itu ayo bayar sini bayar, hadiahnya dari sini. Nah, terus gimana kalau nggak ada hadiahnya? Tadi cari peserta yang nggak bayar, dikasih ini nggak bayar, atau nggak usah narik pendaftaran tapi nyari sponsor. Begitu. Ini untuk biar halal tuh. Hati-hati tuh. Ini biar mengurangi tadi tuh loh, sedih pak. Kita dengar tuh sedih. Oh jelas haram di Quran itu. Sama dengan mabuk-mabukan. Saya kadang-kadang mendengar ibu-ibu itu jadi kaget, oh gitu ya, sambil nunggu anaknya sekolah, katanya gitu. Itu di judi permainan tiap hari kita. Nanti Bapak Ibu suatu waktu nanti kita cukup sekian ya, ada waktu misalnya transaksi bermuamalat ada judinya apa? Kalau kita asuransinya bukan syariah, itu mengandung judi. Karena apa? Setor uang, duitnya dikumpulin, nanti yang kena musibah, kalau ini yang asuransi kerugian ya, atau asuransi umum gitu, sama yang dapat, yang nggak dapat. Itu persis mirip judi itu. Kalau asuransi konvensional. Kemudian
jual beli juga bisa judi. Itu jual beli yang kita sering sebut Mr. Box. Pernah dengar nggak? Nanti kan beli barangnya di kotak, kalau untung dapat baik, kalau enggak aja itu nggak boleh juga itu. Untung-untungan itu nggak bisa itu. Kemudian ada lagi di asuransi, kemudian Bapak Ibu tahu transaksi forex. Kalau mungkin forex itu yang pakai mata uang. Jadi mata uang menjadi objek transaksi itu nggak boleh. Lalu kalau Bapak Ibu mau berangkat haji atau umroh beli real boleh, karena langsung beli cash and carry, itu tidak judi. Tapi untuk menjadi transaksi beli dolar, kemudian nunggu nih, kalau lagi naik dijual, kalau lagi enggak ditahan, itu kayak judi. Saya kira ini Bapak Ibu, ini jangan lama-lama, kalau ngaji siang waktunya belum makan siang macam-macam kan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan perintahnya, berikan kekuatan untuk menjauh